Selamat pagi, Pak. Halo, Selamat pagi, selamat Pak. pagi. Selamat pagi, Halo, Pak. selamat pagi, Vio, Selamat pagi, Pak. Diki, Rizka ya. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Kabar Pak. baik, Pak. Pak. Oke. Kabar kalian baik, Bapak senang dengarnya. Ngomong-ngomong, kalian satu dengan yang lain sudah saling kenal? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum kenal. Oke, baik. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Bisa dimulai dari Vio? Halo teman-teman. Nama aku Vio, aku dari kelas 11C. Halo 11C. Vio. Halo, 11C ya. Oke. Rizka? Halo Pak dan teman-teman. Saya Rizka dari kelas 12C. Halo, Oh, 12C. sampai jumpa. Kakak tingkatmu, Vio. Nina. Halo teman-teman, saya Nina dari kelas 11B. Oke, 11B. Saya mau dengar suara Diki nih. Hai, Halo, Diki. Pak dan teman-teman. Nama Oke. saya Diki, saya dari kelas 11B. Salam kenal. Oh, 11. Oke. Gimana? Kalian sudah pernah lihat satu sama lain ya? Iya sih Pak, sering ketemu di kantin. Oke. Kantin. Iya. Baik, terima kasih. Perlu saya perkenalkan diri? Iya Pak. Oke, ya. Saya guru BK. Kalian bisa panggil saya Pak Aldo aja gitu ya. Oke. Kita akan melaksanakan konseling dan saya akan membantu kalian. Saya akan memfasilitasi kalian dalam pelaksanaan konseling kali ini. Oke. Sebelumnya saya mau ngadain ice breaking dulu nih. Iya, Buat kalian Pak. pada kaku. Nah ini ya Pak. Iya. Oke, ya. Yeay. Ini permainannya kelipatan angka. Oke. Iya, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya, saya bisa kasih contoh. Misalkan kelipatan 3. Kelipatan 3 itu kan 3, 6, berapa lagi? 9, 12 gitu ya. Iya. Pak. Oke. Pak kalau Nanti salah dihukum nggak? kamu boleh joget-joget nanti ya kalau salah. Oh. Asik dong Pak. Iya. Nanti kalian bisa request. Misalnya dari saya akan minta Vio mulai dari kelipatan 6 semisal. Nanti setelah Vio menyebutkan kelipatan 6 yang pertama, Vio bisa request satu orang nama untuk menyebutkan kelipatan selanjutnya. Bagaimana? Oke Pak. Pak. Oke. Saya mau kelipatan 5. 5, 10. Saya mau dengar suaranya Nina. Setelah itu berapa? 15. Oke, 15. Nina mau minta siapa? Rizka. Rizka. 20. Gimana Rizka? 20. Diki. Oke. Diki. 25. Vio. 25. 30. Oke, setelah itu kamu menunjuk siapa, Vio? Mau nunjuk Pak Aldo. 35. Rizka. 40. Oke. Nina. Nina. 45. Vio. 45. Vio. 50. Diki. 55. Rizka lagi. Oke. Rizka. Yang terakhir, ayo. Berapa? Soal 55. 60. 60. Yeay. Pintar matematika ya Pak ya kita. Syukur lah ya, masih ingat ya. Asik Pak.
udah Pak, ice breaking-nya kita Pak. Udah, kita icebreaking sudah selesai. Pak, Masih pada boleh kakunya nih. bertanya. Oh iya, sorry. Gimana, yuk? Pak, kenapa kita berempat dipanggil ke sini Pak? Iya, seperti yang Bapak bilang tadi ya, kita akan melaksanakan konseling. Kita akan ya mungkin berdiskusi mengenai perilaku kalian tepatnya. Oh, gitu ya Pak. Iya. Bagaimana menurut kalian perilaku kalian akhir-akhir ini? Nah, itu bagaimana apanya, Pak? Maksudnya, Pak? Iya Pak, itu loh Pak, perilaku itu apa bagaimana gitu ya Pak? Bingung aku. Oke, begini ya. Menurut kalian, bagaimana sih relasi kalian dengan teman-teman kelas atau adik kelas kalian, atau ya sama orang-orang lingkungan sekolah kalian? Baik-baik aja kok, Pak. Ada apa ya memangnya, Pak? Iya, Pak. Saya rasa juga saya baik-baik saja, Pak. Oke. Bapak selama ini memantau kalian, Bapak memperhatikan kalian, dan menurut informasi yang Bapak dapat sebagai tambahan informasi mengenai kalian, perilaku kalian ini mungkin bisa dibilang menimbulkan ketidaknyamanan bagi teman-teman kalian. Ketidaknyamanan gimana tuh Pak? Seperti kayak apa ya, beberapa teman kalian tuh mungkin ada yang merasa terganggu dengan perilaku kalian gitu. Ganggu apa ya, Pak? Perasaan saya nggak ngapa-ngapain mereka deh. Iya Pak. Iya, Pak. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Ganggu seperti apa ya, Pak? Saya merasa kalau akhir-akhir ini saya suka memaksa kehendak saya kepada mereka, Pak. Maksakan kehendak ya? Gimana tuh maksud kamu? Ih, keren. Jagoan nih. Bukan gitu, Pak. Tapi Oke. Maaf kalau potong ya. Oke, sebelum kita melanjutkan proses konseling ini, sebelumnya Bapak mau meyakinkan kalian bahwa kalian setuju ya kita akan berdiskusi sebentar mengenai perilaku kalian. Bapak juga sebelumnya pengen ngasih informasi mengenai konseling. Karena Bapak lihat kalian masih belum berani menceritakan atau mungkin ada tata cara dalam melakukan konseling ini ya. Tapi kalian nggak perlu khawatir ya. Apa yang kalian sampaikan di kelompok ini akan menjadi rahasia kelompok. Bagaimana menurut kalian? Kalian siap menjaga rahasia kita masing-masing? Baik, Pak. Bersedia. Baik, Pak. baik, Pak. Oke. Jadi kesulitan kalian, cerita kalian, kita sepakat ya untuk menjaga rahasia. Oke? Oke. Kalau begitu ada kesepakatan nih. Selain kerahasiaan, ada kesepakatan dan seperti yang Bapak bilang ada tata cara dalam melakukan konseling agar konseling kita berjalan dengan lancar. Oke, dalam konseling ini yang perlu diperhatikan yang pertama, selama proses konseling diharapkan tidak ada dari kita yang meninggalkan ruang. Sebisa mungkin kita hadir di sini ya, mendengarkan teman-teman kita. Kedua, kita nggak main handphone selama konseling berlangsung. Tiga, tidak memotong pembicaraan anggota kelompok lain. Selama teman kita berbicara atau saya, sebaiknya kita tidak memotong
Yang keempat, kita mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif bermaksud kita penuh memperhatikan mereka dalam mendengarkan mereka gitu ya. Kita memberi tanggapan dan sebagainya. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Ini salah satu juga yang penting agar tidak bentrok. Kalian bisa angkat tangan sebelum bercerita. Oke? Terakhir, tidak melakukan aktivitas lain. Bagaimana? Menurut kalian kesepakatan kita? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Baik. Apakah kita bisa mulai konseling? Bisa, Pak. Apakah ada dari antara kalian yang ingin izin sesuatu sebelum kita mulai konseling kita? Kalau saya tidak, Pak. Mungkin yang Saya lain. juga enggak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Oke. Kita akan berdiskusi secara efektif. Berlangsung selama 60-90 menit saja ya. Kita bisa berbagi, bercerita, dan kita menemukan solusi masing-masing dari masalah kita. Oke? Pak. Baik, Pak. Oke. Selain itu, Bapak ingin menyampaikan tujuan kita dalam konseling kali ini. Konseling kali ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengendalian diri, melatih kita untuk bersikap asertif, bukan agresif ya, relasi secara efektif, dan kemampuan problem solving. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait tujuan tersebut? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, gimana ya? Misalnya kalau kami nggak mampu mencapai tujuan tersebut, gimana, Pak? Oke. Sejujurnya Bapak tidak bisa memastikan mengenai goal kalian itu tercapai atau enggak gitu ya. Pencapaian kalian itu sepenuhnya berasal dari kalian. Jadi Bapak di sini hanya bisa memfasilitasi kalian dalam bercerita. Bapak hanya bisa mengarahkan kalian ke arah yang tepat, pembicaraan kalian yang efektif. Namun Bapak tidak bisa memastikan sekali lagi. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanya? Cukup, Pak. Oke. Sekarang kita sudah tahu persyaratan dan tujuan kita konseling. Bapak mempersilahkan kalian untuk berbicara. Bagaimana? Tadi sepertinya kan Vio sudah mau bercerita namun masih ragu. Bagaimana sekarang Vio? Jadi begini, Pak. Saya menyadari bahwa perilaku saya akhir-akhir ini suka memaksa kehendak saya, di mana saya memperlakukan teman-teman dengan tidak wajar, seperti menindas mereka, meminta uang jajan pada mereka, bahkan memaksa mereka untuk merokok. Lalu saya merekamnya, Pak. Oke. Terima kasih Vio atas keterbukaanmu. Kamu menyadari bahwa kamu tidak memperlakukan temanmu dengan benar, gitu ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih Vio. Teman-teman, adakah dari kalian yang ingin memberi tanggapan? Vio? Oke, Rizka. Dari saya, Pak. Ya. Saya mau bertanya buat Tio nih. Tio, apakah kalau boleh tahu apa yang menyebabkan sampai kamu berperilaku seperti itu? Jadi begini, karena di rumah saya diperlakukan oleh orang tua saya dengan pola asuh yang cukup keras. Oh, begitu.
Oke. Terima kasih Rizka. Pertanyaannya, kamu mendengarkan Vio dengan baik. Terima kasih juga Vio. Oke, bagaimana? Bisa kita lanjut bercerita? Adakah yang mau bercerita lagi? Ya, Nina. Saya ya Pak. Jadi perilaku saya tuh kurang lebih sama Pak sama Vio. Di mana Ya. saya tuh suka itu minta memalak gitu loh bahasanya ke anak-anak kelas 10. Terus saya juga memanggil teman dengan sebutan yang kurang pantas. Kadang saya juga body shaming mereka. Lalu saya juga akan mengancam mereka kalau misalnya dari mereka ada yang melaporkan saya ke guru. Oke. Terima kasih Nina atas keterbukaanmu. Baiklah, kalau boleh Bapak klarifikasi. Jadi ya kamu nggak jarang gitu ya, atau mungkin sering gitu ya, malak adik kelasmu. Kamu juga mengatakan sesuatu yang mungkin kurang sedap didengar mengenai bentuk tubuh temanmu. Tak ada ancaman-ancaman yang kamu berikan ya ketika ada salah satu dari mereka yang lapor ke guru. Iya Pak, gitu ya? Iya benar Pak. Saya sebenarnya sangat menyesal dan sedih juga dengan perbuatan saya ini. Karena perbuatan saya ini membuat beberapa teman jadi itu pindah sekolah karena mereka takut pada saya dan saya merasa bahwa kok saya ini nakal banget gitu Pak. Baik Nina, kami bisa memahamimu. Oke. Kalau adakah dari kalian yang ingin memberi tanggapan? Pak. Untuk Nina? Oke. Oke Nina, kami memahami sangat perasaanmu setelah kamu bercerita ini. Tapi apakah boleh kami tahu apa yang mendorong kamu melakukan seperti ini? Penyebabnya gitu ya. Oke. Jadi begini Pak Aldo dan teman-teman. Saya melakukan hal tersebut tuh karena saya berasal dari keluarga yang sederhana sehingga orang tua saya tuh kadang nggak mampu untuk memenuhi keinginan saya. Oleh karena itu makanya saya suka tadi yang saya bilang kayak memalak adik kelas gitu untuk menambah uang saku saya. Lalu saat saya membuli teman saya tuh kayak senang aja bisa, kayak saya merasa tuh kayak berada di atas mereka gitu loh Pak. Jadi karena kamu merasa uang saku yang diberikan orang tuamu itu kurang, jadi kamu memalak adik kelasmu ya. Oke, kamu juga seperti merasa senang saat bisa menguasai orang lain. Bisa saya bilang begitu? Nah. Iya Pak. Oke. Karena keluarga saya kan bukan dari kalangan atas nih Pak. Saya merasa senang aja jika saya tuh merasa terpandang atau merasa hebat saat berada di sekolah. Seperti itu. Terima kasih Nina atas keterbukaanmu. Baik, gimana teman-teman? Masih bisa mengikuti masalah kita? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Boleh kita open mic semua, yuk. Saya mau tes kalian masih seger atau tidak gitu ya. Kalau saya bilang hai, kalian bisa bilang halo. Kalau saya bilang halo, kalian bisa bilang hai. Hai. Halo.
Halo, hai. Hai, Halo, halo. halo. Halo, hai, halo. Hai, Hai, halo, halo, hai. halo, hai. Diki ini yang paling fokus ya nampaknya. Oke. Udah ada Vio, Nina tadi mau terbuka buat kita. Adakah dari teman-teman sekalian yang pengen lagi cerita? Pengen cerita gitu buat kita. Mungkin saya agak malu Pak, sedikit bercerita. Ya merasa nggak enak gitu bercerita, Pak. Oke. Kamu masih kurang enak, mungkin belum terlalu nyaman gitu ya bercerita bukan orang banyak seperti itu ya. Iya Pak, mungkin seperti itu Pak. Oke. Tapi seperti yang sudah Bapak bilang, kerahasiaan kita bisa saling jaga. Kita juga punya masalah masing-masing. Mungkin nggak apa untuk kamu terbuka sedikit pada kita. Gimana? Oke lah Pak, jadi gini, saya itu tidak suka jika ada teman saya yang melawan perintah saya. Sehingga kalau ada yang teman-teman saya melawan perintah saya itu, saya memukulinya saking saya kesalnya. Dan juga saya sering merusak barang miliknya, begitu Pak. Oke. Terima kasih Diki. Itu kamu bisa terbuka. Ya Pak, saya untuk mencobanya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Diki yuk. Dia udah mau terbuka buat kita. Oke, terima kasih ya. Kamu sudah selangkah lebih maju menuju perubahan. Oke, saatnya gimana? Teman-teman ada yang mau memberi tanggapan untuk teman kita Diki? Saya Pak. Ya, gimana Vio? Sebelumnya maaf ya Diki, kalau boleh tahu kamu melakukan hal tersebut karena apa sih? Ya hanya untuk melampiaskan amarah saya saja. Melampiaskan amarah? Ya, melampiaskan amarah. Sama seperti yang ayah saya lakukan. Begitu. Maaf Diki, memangnya ayah kamu tuh kenapa ya? Ya, jadi begini, ayah saya tuh sering memarahi saya, sering memukul saya, padahal saya juga merasa tidak ada salah kalau ada di rumah gitu loh. Masa sih ayahmu setega itu? Ya, bisalah. Biasa orang tua. Kadang-kadang nggak punya hati. Oke. Terima kasih Diki ya. Terima kasih juga teman-teman yang beri tanggapan kepada Diki. Mungkin lebih tepatnya kita masih ingin tahu gitu, gimana sih cerita kamu lebih jelas lagi mengenai kamu dan ayahmu gitu. Boleh kita tahu? Boleh Pak. Jadi gini, ayah saya tuh sering memukuli saya kalau di rumah, sering marah-marah. Namun kan saya juga nggak berani melawan nih di rumah. Dan akhirnya saya memendam amarah saya, memendam semua pelakuan saya, ayah saya kepada saya, dan saya melampiaskannya kepada teman-teman saya di rumah, di sekolah, begitu Pak. Oke. Boleh kami tahu gimana sih perasaan kamu setelah kamu melampiaskan amarahmu itu, Dik? Ya meskipun tidak terlalu terasa ya Pak, namun adalah sedikit perasaan lega ketika saya melampiaskan amarah untuk memukul teman-teman saya, begitu Pak. Oke. Sedikit ada perasaan lega gitu ya, terlampiaskan sedikit gitu. Terima kasih ya atas keterbukaanmu. Oke, selanjutnya giliran yang terakhir, Rizka. Kamu sudah siap untuk bagikan ceritamu, Rizka? Siapa?
Oke, terima kasih. Silakan mulai. Baik, Pak. Terima kasih. Setelah dengar cerita dari teman-teman, mungkin saya juga sama seperti mereka. Saya juga akhir-akhir ini perilaku saya juga buruk gitu. Saya juga sering buat hal yang sama seperti teman-teman tadi. Dan saya menyesal, Pak, untuk perbuatan saya itu. Oke. Menyesal? Iya, Pak. Soalnya kan perilaku saya itu ya itu sama dengan teman-teman. Jadi saya masih suka membuli teman. Bahkan yang paling saya sesalkan itu karena saya kadang-kadang ambil tas adik-adik kelas, terus saya buang ke tong sampah gitu, Pak. Saya juga sering mengancam mereka jika ada yang berani lapor sama baik kepala sekolah maupun guru kelas gitu. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan kamu setelah kamu atau saat kamu membuli adik kelasmu itu? Ya, saya sih rasa puas, Pak. Kamu puas saat membuli gitu ya? Iya, Pak. Jadi saya itu kayak ada sebuah rasa senang gitu loh, Pak, karena bisa buat mereka seperti itu. Kalau boleh tahu, apa alasan kamu melakukan itu, Rizka? Saya merasa ya, karena mungkin saya itu anak orang yang punya, kayak saya kan ayah dan ibu saya kan punya jadi orang penting lah di sekolah kita ini. Soalnya kan apa-apa ayah saya yang bantu. Jadi saya rasa ya saya bisa buat apa saja sih dengan apa yang saya punya gitu. Oke. Memang orang tuanya Rizka ini punya kontribusi banyak buat sekolah kita, teman-teman. Ya, seperti itu. Gimana? Kira-kira ada yang mau kamu ceritakan lagi? Kami Rizka. Enggak, Pak. Itu aja. Benar begitu? Mengapa saya melihat kamu seperti murung begitu, Rizka? Boleh kamu ceritain lebih lagi jika kamu sudah siap? Ini Pak, semua sebenarnya balik semua perilaku saya itu sebenarnya saya itu hanya ingin cari perhatian sama orang tua saya. Soalnya kan mereka itu selalu sibuk dengan urusan, jarang memperhatikan saya, baik di rumah maupun saat saya di sekolah. Jadi kayak jarang nanya gimana prestasi kamu, gimana kegiatan sekolah kamu gitu. Jadi saya rasa ya sudah, saya ya gunakan aja kesempatan kekayaan orang tua saya untuk bisa bully teman-teman gitu. Merasa lebih diperhatikan saat kamu berperilaku seperti itu gitu ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih teman-teman. Kalian semua udah bercerita dengan baik. Kalian sudah mau terbuka. Bapak sangat senang dan Bapak berterima kasih sekali atas keterbukaan kalian. Jadi kalau boleh Bapak simpulkan, sebagian besar atau mungkin memang setiap dari kalian ini berperilaku seperti itu punya motivasi masing-masing ya, benar. Tapi semua dari kalian itu berkaitan dengan orang tua kalian, gitu ya? Iya, Pak. Oke. Baiklah. Sekarang Bapak ingin mengajak kita untuk merenung sebentar. Oke, mari kita bersama-sama mencari solusi masalah kalian dan Bapak mempersilahkan kalian. Nah, untuk mengambil waktu ya 15 menit mungkin untuk menemukan perilaku baru.
Nah, perilaku yang sekiranya bertolak belakang dari yang tadi kalian sebutkan. Bisa dipahami, teman-teman? Maksudnya bagaimana sih, Pak? Oke, dari tadi yang kalian ceritakan, Bapak ingin kalian ini memberi contoh perilaku yang bertolak dari perilaku yang kalian ceritakan tadi. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah mencatat, Bapak sudah punya data kalian. Semisal begini, perilaku yang berkaitan dengan relasi dan caramu memperlakukan teman kamu masih kurang baik ya, Vio ya, tadi ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki relasi kamu dengan teman? Seperti itu. Kan bertolak belakang kan ya, dari yang apa yang kamu ceritain tadi. Gimana, Vio? Baik, Pak. Sedikit paham, Pak. Pak, mau Oke. tanya Pak, jadi itu perilaku yang baru ya Pak? Iya, yang baru. Kayak ya kebalikan dari perilaku kamu yang tadi yang kita sudah obrolin tadi gitu. Ya, kalian boleh ambil waktu sekitar 15 menitan ya. Berarti 10. Oke. Kita bisa kembali diskusi lagi. Oke. Baik Pak. Pak mau tanya Pak, ini harus banyak atau berapa aja Pak? Berapa poin? Dari yang kalian sebutkan tadi, ya setidaknya 3 atau 4 boleh kalian buat perilaku barunya. Kalian bisa catat. Lebih dari itu makin bagus. Karena kalian lebih bisa menyadari dari kalian sendiri gitu ya. Baik Pak, makasih. Oke. Baiklah. Halo, halo. Halo, Pak. Oh, Halo, Pak. Pak. Hai dong. Oh iya. iya. Hai Kak. Waduh. Lupa, Pak. Hai, halo. Halo, halo, hai. Halo, hai. Halo, hai. Hai, 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 halo. Halo. Iya, sudah 15 menit berlalu. Gimana, teman-teman? Merasa kesulitan? Tidak, Pak. Enggak ya? Bisa ya? Oke. Gimana? Ada yang mau cerita lebih dulu? Saya boleh duluan, Pak. Boleh? Yuk, silakan. Kalau dari saya akan berusaha untuk lebih tertib dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Dan secara Oke, khusus mantap. saya ingin membuat jadwal harian agar saya bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik begitu, Pak. Oke. Mantap. Oh, Nina. Oke. Boleh. Langsung Nina. Yuk. Dari saya ya, Pak. Yuk. Kalau saya akan mencoba berbaur dengan teman sekelas. Lalu saya menyesuaikan diri dengan mereka. Karena kan saya juga ingin punya teman seperti yang lain tuh. Terus akur sama teman-teman sekelas juga. Terus saya juga mungkin sama kayak seperti Vio, mulai hari ini akan menyusun jadwal belajar harian agar siap untuk menghadapi ujian. Oke, terima kasih Nina. Siapa selanjutnya? Oh, Rizka.
Siska? Saya ya, Pak. Oke. Kalau saya, mungkin saya akan belajar untuk memperlakukan teman-teman dengan baik. Lalu saya juga tidak menyalahgunakan kekuasaan ayah saya atau orang tua saya. Jadi saya ingin berbaur seperti teman-teman yang lain, bisa mengenal mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Kemudian setidaknya saya lebih giat lagi dalam belajar dan mengikuti kegiatan belajar dengan tepat waktu. Itu Pak. Mantap. Oke, yang terakhir, Diki. Ayo Diki. Oke, wah. Mendengar dari teman-teman kayaknya teman-teman keren ya. Oke, kalau dari saya sih mungkin saya akan mencoba untuk menjalani hidup sehat, mengurangi merokok, mabuk-mabukan. Terus kemudian selain itu juga saya akan juga lebih belajar menghargai orang dan teman, terutama guru-guru, para guru, menghormati para guru, begitu Pak. Mantap, bener nih ya, ngurangin rokok ya. Minum-minum bisa kurangin ya. Ya Pak, bisa. Beneran nih, yang ini mah beneran nih, beneran. Oke, luar biasa. Bapak senang dengarnya nih. Kalian seperti sudah menemukan jalan keluar. Problem solving itu barusan kita. Oke. Mohon Bapak sebelumnya ingin bertanya nih. Menurut kalian, apa sih konsekuensi dari perubahan perilaku yang kalian rencanakan itu? Ada nggak sih dampaknya buat kalian nantinya? Boleh itu dampak negatif, positif, gitu. Gimana? Boleh kami minta waktu 5 menit untuk berdiskusi, Pak? Oke, siap. Bisa. Kita chat aja ya teman-teman ya di room chat. Di grup. Oke. Oke. 5 menit berlalu. Gimana? Sudah diskusinya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Baik. Dari antara kalian, ada yang mau ceritain hasil diskusi kalian? Nina aja, Pak. Nina. Oh, Nina. Ayo, siap, Nina. Jadi begini, Pak. Dari hasil diskusi yang sudah kami lakukan tadi, kami menemukan konsekuensi yang akan kami hadapi dari perubahan perilaku tuh. Yang pertama itu, untuk membangun kepercayaan diri dari teman dan guru mungkin akan membutuhkan waktu. Lalu yang kedua, mungkin kami akan kehilangan teman-teman kelompok kami yang lama. Lanjut, yang ketiga, selain itu mungkin kami akan butuh proses dan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perilaku yang baru. Dan yang keempat, kami akan kehilangan ketenaran kami dan mungkin kami akan menjadi murid yang biasa-biasa aja, tidak seperti yang kemarin itu, Pak. Oke. Terima kasih. Hasil diskusi kalian cukup baik ya. Pertama untuk kehilangan ketenaran, mungkin itu yang agak berat ya dari kalian yang ingin yang merasa puas atau senang saat berkuasa di atas orang lain gitu ya. Oke, bagaimana? Kira-kira apakah konsekuensi itu bisa kalian terima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya yakin kita bisa berhasil ya menjalani ini. Terus, ya, gimana?
Gimana Untuk Diki? menjawab tadi, ya mungkin bisa berhasil, ya mungkin juga bisa gagal, Pak. Ya, tepat sekali. Gitu. Tapi menurut kalian apa yang paling penting agar kalian dapat bisa melewati ini? Saya yang jawab ya Pak. Ya, boleh. Kalau menurut saya sih, jika kami sekarang menjadi satu kelompok ini tetap kompak. Selalu ada kemauan bersama, lalu saling mengingatkan, dan bukan hanya pas konseling aja, tapi pas kami juga saat berada di luar dari konseling ini. Jadi ketika di sekolah maupun mungkin di luar dari jam sekolah. Itu Pak. Oke, ya benar banget. Itu poin yang sangat penting ya. Sebelum kita melaksanakan konseling ini kan Bapak sempat ada wawancara sama kalian gitu ya, satu persatu. Bapak menyatukan kalian seperti ini juga disebabkan karena kalian mungkin punya permasalahan yang agak mirip gitu ya. Sehingga kalian bisa saling support, saling mendukung satu sama lain. Kalian bisa bertekad bersama, berkomitmen bersama, sehingga lebih efektif gitu ya. Iya, Pak. Ya. Baik. Agar komitmen tekad kalian bisa dapat dikontrol, saya bisa Bapak pantau selalu gitu. Jika Bapak ingin kalian membuat sebuah mungkin teks atau naskah gitu ya, isinya itu kontrak perilaku disebutnya. Itu berisi kesepakatan, baik di antara kesepakatan antara kalian satu sama lain, terus kesepakatan saya dengan kalian sebagai guru BK gitu, biar saya bisa selalu mantau. Gimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju Pak. Pak. Ya, oke. Nanti Bapak akan buat formatnya. Kita pakai Google Docs saja ya, gitu ya. Terus saya kirim linknya di grup. Kita bisa edit bersama naskah itu. Oke. Oke, sudah muncul? Sudah bisa kalian lihat? Udah Pak. Udah, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ini ada juga contoh kontrak perilaku ya. Ya bisa kalian buat. Oke. Gimana? Mau langsung dibuat? Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit ya untuk ngedit. Jadi itu bisa isinya kan yang tadi contoh perilaku baru yang kalian udah buat masing-masing, kalian bisa masukin ke situ. Oke? Baik Pak. Oke, 10 menit ya. Oke. Pak. Halo? Hai, Pak. Hai, Pak. Wah, masih bangun nih. Oke. Thank you. Gimana? Udah selesai, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, semangat sekali kalian ya. Gimana? Isinya kontraknya udah lengkap? Kira-kira udah cocok belum menurut kalian? Udah di-input semua belum? Gimana? Udah Pak. Oke, mantap. Oke, supaya lebih tegas, saya pengen ada yang baca nih kontrak perilakunya. Gimana? Mau bareng-bareng atau saya tunjuk aja satu orang perwakilan? Tunjuk aja Pak. Tunjuk. Pak, perwakilan aja. Nih. Saya tunjuk tuh. Siapa tuh? Oke. Bapak tunjuk Bapak Oke, diri sendiri. baiklah. Gimana kalau Nina, perwakilan kita? Setuju, teman-teman? Setuju. Siapa? Oke, Nina. Ayo, Nina. Saya mewakili teman-teman ya, Pak, untuk membacakan kontrak perilakunya.
ketentuan kesepakatan. Rizka, Nina, Vio, dan Diki setuju untuk tidak lagi melakukan perbuatan membuli. Lalu kami juga akan berupaya untuk menjalin relasi yang baik dengan teman-teman. Juga mau berbaur dengan teman sekelas dan berkata yang baik dan pantas jika memanggil teman. Selain itu, kami akan berusaha untuk datang sekolah tepat waktu, menghormati dan menghargai guru, memperhatikan guru di kelas, dan menjalani hidup yang lebih sehat dengan tidak merokok ataupun mabuk-mabukan. Jika Rizka, Nina, Vio, dan Diki dapat mengubah perilaku selama 1 minggu ini, maka pihak sekolah atau wali kelas setuju untuk diizinkan mengikuti ujian semester, dan jika semakin baik, maka akan dapat mengikuti ujian akhir semester. Nah, jika masih melakukan perilaku yang kurang efektif tersebut dan juga merugikan teman, maka kami setuju untuk menemui kesiswaan di hari yang sama secara pribadi untuk mendapatkan sanksi. Tindakan ini diharapkan berlaku selama jangka waktu kontrak ini. Nah, setiap guru mata pelajaran akan mencatat kehadiran Rizka, Nina, Vio, dan Diki, melaporkan kemajuannya kepada guru BK. Sistem memantau kehadiran ini akan berlaku selama jangka waktu kontrak ini. Nah, ketentuan kontrak ini berlaku mulai hari Minggu 6 Juni 2021 dan akan berlanjut selama 1 semester yang akan berakhir pada 3 bulan ke depan, Pak. Kami menyepakati ketentuan yang tertulis di dalam kontrak perilaku ini. Begitu, Pak. Oke. Nanti kita bisa print ya. Kita bisa saling tanda tangan. Oke. Kita menyepakati itu. Luar biasa. Tepuk tangan. Kita semua yuk. Oke. Apa yang kalian tuliskan itu luar biasa banget ya. Udah tercantum mulai dari relasi, terus tindakan kalian yang bertolak belakang dari kegiatan membuli gitu ya. Bahkan hidup sehat gitu. Nah, kalian meskipun nggak mabuk tetap harus hidup sehat, benar ya? Oke. Semoga itu bisa kalian realisasikan. Dan selama sekolah 1 semester ini itu harus benar-benar terpenuhi, oke? Siapa? Oke. Jika kalian tidak keberatan, nah, Bapak ingin mendengar tanggapan dari kalian mengenai pertemuan kita hari ini. Siapa yang mau duluan? Saya, Pak. Tio. Oke, Tio. Aditya? Saya merasa lebih tenang dan menyadari bahwa perilaku lama saya itu menyakiti hati banyak teman dan juga guru, Pak. Sehingga saya berharap dengan pertemuan saya ini bisa menjadi siswa yang lebih baik dan berprestasi lagi, Pak. Oke. Ada tanggapan dari teman-teman? Kalian Tio, mantap Tio, mau duluan. Mungkin Nina ya, Nina. Bagaimana Nina? Kalau saya ya Pak, tadi kan di awal saya merasa malu dengan perilaku yang sudah saya buat. Ternyata itu berdampak negatif bagi orang dan juga bagi diri saya sendiri. Nah, saya juga merasa diteguhkan dengan kebersamaan yang ada di kelompok ini Pak. Dan semoga kedepannya saya dan teman-teman bisa berperilaku yang lebih baik lagi. Mantap. Tangan dulu dong buat teman-teman kita. Oke, setelah itu saya mau dengar Rizka atau Diki dulu nih yang mau. Saya ya. Diki aku duluan ya. Oke. Baik Pak. Dari pertemuan ini saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu benar-benar tidak baik. Bahkan saya sebenarnya merasa malu karena perbuatan saya itu ternyata menyakiti teman-teman yang tidak bersalah, dan saya juga merasa bahwa saya malu gitu karena saya sudah menggunakan
kekuasaan orang tua saya untuk hal-hal yang tidak benar dan tidak baik gitu. Jadi saya berharap kita sebagai satu kelompok dan juga dengan Bapak dapat membantu saya untuk menjadi orang yang lebih berguna. Oke, mantap. Gimana? Terakhir Diki. Ayo Diki. Oke, baik. Saya yang terakhir ya, Pak. Oke, jadi dari pertemuan ini saya banyak merasakan, saya jadi sadar gitu Pak, banyak waktu yang saya terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak berguna, dan saya juga merasa malu sudah melakukan semua perbuatan saya, dan semoga bersama teman-teman kita saling mendukung dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama bagi sekolah, orang tua, dan teman-teman di lingkungan kita. Begitu, Pak. Oke, mantap. Untuk memastikan lebih lagi nih, Bapak pengen kamu jawab lebih semangat lagi ya. Kalian yakin nggak bisa menjalankan kontrak perilaku ini? Ya, Pak. Pak. Kami yakin. Yakin, Pak. Yakin, Pak. Yakin. Lemes banget. Yakin nggak? Yakin. Yakin, Pak. Yakin, Pak. Terus sekali lagi lebih keras jawabnya ya. Yakin atau enggak? Yakin. Yakin, Pak. Oke. Seperti yang tertulis dari kontrak yang kalian buat. Kira-kira mau kapan nih kita bertemu buat evaluasi atau ya mungkin apa ya, pantauan atau permingguan gitu, mingguan kita bisa bertemu biar Bapak bisa ngecek per minggu gitu atau per 2 minggu sekali. Kalian sempatnya kapan? Untuk yang ada di kontrak itu setelah 1 minggu ke depan, Pak. Jadi habis ini 1 minggu ke depannya kita ketemu lagi, Pak. Begitu. Oke, saya pantau ya seminggu sekali, begitu ya? Betul, Pak. Oke. Ya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, jika demikian, jika kita akan bertemu minggu depan, saya berharap kalian masih belum merubah pikiran kalian ya. Tadi udah semangat banget. Oke. Baiklah, ada ingin yang kalian sampaikan? Oh, dari saya cukup, Pak. Saya cukup, Pak. Oke. Sama, Pak. Cukup. Pak, sama, Pak. Sudah cukup, Pak. Jadi nggak ada yang mau cerita lagi. Oke. Cukup, Pak. Oke, siap. Oke, sekali lagi Bapak ingatkan sebagai kelompok, maka Bapak juga berharap kita bisa saling mendukung ya satu sama lain. Kita bisa merasa memiliki ikatan dan kita bisa mendorong satu sama lain jika ada yang kendor atau gimana gitu ya. Oke, karena udah nggak ada lagi, boleh kita akhiri konseling kali ini. Boleh, Pak. Oke, siap. Bapak tunggu minggu depan. Selamat berproses dan kalian bisa mulai sekolah lebih baik lagi ke depannya. Oke? Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Terima kasih juga Pak. teman-teman. Terima kasih juga, semua. Semangat. Bisa saling hubung-hubungan melalui grup ya. Dan Baik, malu-malu Pak. chat aja gitu. Siapa? Baik, Pak. Oke. Sampai bertemu. Bye.